Halo teman-teman mahasiswa, kembali bersama dengan saya di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Pada video pembelajaran kita ini, kita akan bersama-sama belajar tentang manusia, nilai, norma, dan hukum. Selamat belajar dan selamat menyaksikan video pembelajaran kita saat ini. Nilai sebagai sumber norma. Apa yang teman-teman pahami tentang nilai? Nah, berikut ini ada beberapa definisi nilai yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama adalah Anthony menyebutkan bahwa nilai adalah gagasan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tentang apa yang dikehendaki, apa yang layak, dan apa yang baik ataupun buruk. Paul Harton juga mengemukakan bahwa nilai adalah gagasan-gagasan tentang apakah sesuatu tindakan itu penting atau tidak penting. Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh Richard bahwa nilai sebagai gagasan kolektif tentang apa yang dianggap baik, penting, dan juga diinginkan serta dianggap layak, sekaligus sebaliknya yaitu tentang sesuatu yang tidak baik, yang tidak penting, yang tidak diinginkan dan tidak layak dalam sebuah kebudayaan. Jadi menurut Richard, nilai menunjukkan apa yang penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai seorang individu maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Sedangkan Kimball Young mendefinisikan nilai adalah sebuah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam sebuah masyarakat. Para ahli yang lain juga mengemukakan definisi tentang nilai, misalnya Green, dia menyampaikan bahwa nilai adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai dengan emosi terhadap sebuah objek. Woods, seorang ahli, mengemukakan bahwa nilai merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama serta mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh Lawang bahwa nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai tersebut. Jadi, dari definisi-definisi yang sudah disampaikan oleh para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa nilai mempengaruhi perilaku manusia dan berfungsi sebagai ukuran dalam mengevaluasi tindakan orang lain. Jadi, perilaku dalam kehidupan manusia sehari-hari itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dia miliki maupun nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Dan dari nilai itulah kita dapat melihat atau mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Apakah yang sudah kita lakukan tersebut merupakan hal yang sudah benar, atau sebaliknya bahwa hal yang sudah kita lakukan merupakan hal yang salah dan tidak sesuai dengan nilai yang kita miliki atau nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, orang yang menjunjung nilai tinggi dalam arti demokrasi akan selalu berusaha untuk memecahkan persoalan secara damai, menghormati perbedaan pendapat, menghargai sesama, dan taat pada keputusan bersama. Sebaliknya, orang-orang yang memaksakan kehendaknya sewenang-wenang dan mau menang sendiri dinilai sebagai orang yang tidak demokratis. Jadi nilai memang mempengaruhi perilaku seseorang dan menjadi ukuran dalam menilai baik buruknya, penting tidaknya, atau layak tidaknya tindakan seseorang tersebut. Kemudian dari manakah nilai itu berasal? Nah, nilai sosial itu berasal dari dua, yaitu intrinsik, yaitu sumber nilai sosial yang berasal dalam diri manusia itu sendiri yang berupa harkat dan martabat. Jadi nilai sosial yang pertama berasal dalam diri seseorang, dari harkat yang dia miliki dan martabat dia sebagai manusia. Nah, sumber yang kedua
yaitu sumber ekstrinsik, yaitu sumber nilai sosial yang berasal dari luar diri manusia yang biasanya bersifat kebendaan. Jadi sumber nilai sosial ini yang berasal dari luar diri seseorang, yaitu yang bisa berasal dari lingkungan sosialnya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah nilai yang dimiliki oleh seseorang ataupun nilai yang ada di dalam masyarakat dapat berubah? Ya, benar sekali bahwa nilai sosial di dalam diri seseorang maupun masyarakat dapat berubah. Nah, kira-kira apa yang dapat mempengaruhi perubahan nilai tersebut? Yang pertama adalah evolusi suatu kepercayaan beragama. Perubahan dalam kepercayaan beragama yang dimiliki oleh seseorang dapat merubah nilai yang ada dalam dirinya. Nah, beberapa tahun terakhir ini muncul aliran-aliran dalam sebuah agama. Evolusi dari suatu kepercayaan beragama ini muncul dengan ditandai adanya banyak aliran-aliran dari kepercayaan beragama yang kemudian mengubah cara berpikir dari pemeluk agama tersebut. Misalnya ada aliran-aliran dari keagamaan yang mengajarkan tentang radikalisme, sehingga mengubah seseorang menjadi sangat fanatik dengan agama atau keyakinan yang dia anut. Sehingga seseorang kemudian dia mau melakukan apapun demi ajaran agama yang dia pelajari. Nah, ketika ajaran radikalisme ini dimiliki oleh seseorang, maka seseorang itu akan merubah nilai-nilai di dalam hidupnya. Pandangan radikalisme ini membuat seseorang berpikir bahwa ajaran yang dia pelajari adalah ajaran agama yang paling benar dan ajaran agama lain adalah ajaran yang salah ataupun sesat. Orang yang berpikiran radikalisme ini akan menganggap pemeluk agama lain sebagai musuh yang harus dibinasakan. Nah, hal-hal inilah yang kemudian mengubah nilai dalam diri seseorang maupun dalam sebuah kelompok. Selanjutnya adalah perubahan moral. Nah, moral yang dimiliki oleh seseorang ini juga dapat merubah nilai yang ada dalam diri seseorang maupun yang ada di dalam masyarakat. Misalnya dulu banyak hal yang dianggap tabu oleh masyarakat, namun saat ini hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan saat ini kalau kita melihat pergaulan anak muda sangat bebas, berbeda dengan pergaulan anak muda zaman dulu. Dengan adanya pergaulan bebas ini, maka mengubah nilai yang dimiliki oleh seseorang ataupun masyarakat. Dulu orang yang belum menikah misalnya mereka tidak bisa hidup dalam satu rumah. Tapi kalau kita lihat saat ini banyak hal itu terjadi. Jadi istilahnya saat ini banyak orang kumpul kebo. Karena apa? Karena itu tadi ada perubahan moral yang muncul di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga itu akan mengubah nilai dari apa yang ada di dalam masyarakat. Contoh lainnya lagi misalnya tentang kesopanan. Dulu kita selalu diajari untuk bagaimana bersikap sopan dengan orang yang lebih tua atau dengan orang lain. Tapi nampaknya saat ini nilai-nilai kesopanan yang dimiliki oleh generasi saat ini sudah mulai menurun. Faktor lainnya lagi adalah perubahan dalam ekonomi. Nah, perekonomian di dalam masyarakat yang mulai berubah ini juga akan mengubah nilai yang dimiliki masyarakat maupun individu sebagai anggota masyarakat. Contohnya, saat ini nilai rupiah sudah mengalami perubahan. Pendapatan seseorang sudah mengalami kenaikan, sehingga hal ini akan mengubah cara dia mengkonsumsi sesuatu. Dulu orang kalau makan nasi dan telur itu sudah hal yang mewah. Tapi karena sekarang ini pendapatan orang sudah mulai berubah, orang tidak hanya sekedar cuma makan nasi dan telur. Orang sudah mengkonsumsi steak, orang sudah mengkonsumsi spaghetti, atau orang itu makan pizza aja itu sudah merupakan hal yang biasa. Sedangkan dulu
orang makan pizza itu adalah hal yang paling mewah dan itu mungkin hanya setahun sekali. Tapi saat ini orang makan pizza bahkan bisa sehari sekali. Nah, ini adalah perubahan nilai yang terjadi karena adanya perubahan ekonomi. Selanjutnya adalah pengaruh media massa. Apa yang disajikan, apa yang ditampilkan oleh media massa tentunya dapat merubah nilai-nilai dalam diri seseorang. Orang mulai konsumtif karena adanya iklan-iklan di media massa. Contoh yang lainnya lagi misalnya, orang dikatakan cantik itu yang seperti apa sih? Bahwa cantik itu adalah langsing, putih, atau bahkan putih merona, rambut berkilau. Nah, itu adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa, kemudian mengubah nilai dalam diri seseorang ataupun masyarakat, sehingga masyarakat beranggapan bahwa cantik adalah seperti yang ditampilkan oleh media massa. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya lagi yang berkaitan dengan perubahan nilai karena pengaruh media massa. Kemudian ada faktor inovasi dan teknologi. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, membuat generasi saat ini selalu menginginkan hal-hal yang instan. Dan semua dapat dikerjakan dengan adanya teknologi. Bahkan nilai-nilai kebersamaan, keakraban yang dulu bisa terjalin ketika kita berkumpul bersama, sekarang dapat tergantikan oleh adanya teknologi, yaitu dengan kehadiran media sosial ataupun jejaring sosial. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan nilai dalam diri individu maupun dalam masyarakat. Nah, kalau kita melihat gambar ini, nilai menjadi dasar dari terciptanya sebuah norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi dari nilai itu nanti akan muncul gagasan-gagasan kolektif atau gagasan yang disepakati secara bersama oleh masyarakat. Kemudian itu akan membentuk perilaku di dalam masyarakat dan terciptalah sebuah norma di dalam masyarakat. Dalam hal ini, nilai adalah suatu bagian yang penting dari sebuah kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah, artinya secara moral dapat diterima kalau harmonis dengan nilai-nilai yang dapat diterima. Nah, dalam kehidupan bersama, nilai-nilai sosial lazimnya dirumuskan ke dalam norma-norma yang dilengkapi dengan sanksi. Jika satu masyarakat memberi nilai tinggi pada hak hidup setiap manusia, masyarakat itu akan merumuskan norma yang melarang dan memberi sanksi tegas bagi pelaku pembunuhan. Contoh yang lain lagi, jika masyarakat memandang harta kekayaan sebagai nilai, maka masyarakat itu akan menetapkan undang-undang yang melarang dan memberi sanksi yang tegas bagi pelaku pencurian, perampokan, dan vandalisme. Dengan demikian, norma menjadi ukuran benar salahnya, tepat tidaknya, pantas tidaknya perilaku seseorang dalam masyarakat. Norma adalah rancangan ideal perilaku manusia yang memberikan batas-batas bagi anggota masyarakat. Dalam hal ini, norma dilandasi oleh nilai-nilai sebagai pembenar norma yang dibakukan, pemikiran yang dikembangkan. Salah terus. Coba 1, 2, 3. Di sini, norma dilandasi oleh nilai-nilai sebagai pembenar norma yang dibakukan, pemikiran yang dikembangkan, dan keindahan yang diberlakukan. Dengan demikian, norma merupakan serangkaian petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang dilengkapi dengan sanksi bagi para pelanggarnya. Dengan demikian, norma merupakan serangkaian petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang dilengkapi dengan sanksi bagi para pelanggarnya. Nah, di sini ada beberapa macam norma. Jadi norma yang berlaku di dalam masyarakat ini digolongkan menjadi 6 kelompok, yaitu ada usage, mode,
folkways, mores, pranata sosial, dan norma hukum. Nah, mari kita lihat penjelasan dari keenam kelompok norma tersebut. Yang pertama adalah usage. Usage ini adalah cara melakukan sesuatu dalam hubungan antar individu di masyarakat dan merupakan norma yang paling lemah daya ikatnya. Jadi usage ini merupakan salah satu norma, tapi norma ini adalah norma yang lemah daya ikatnya. Nah, karena lemah daya ikatnya, maka seringkali norma ini dianggap sebagai hal yang lumrah atau hal yang wajar, dan kadangkala diindahkan begitu saja. Nah, misalnya adalah ketika seseorang buang angin. Nah, ini kan hal yang sebenarnya biasa saja, tapi kalau kita ada di tempat umum, buang angin itu adalah hal yang mengganggu. Nah, buang angin itu kan hal yang alami ya, dan sebenarnya ini adalah hal yang biasa saja, tapi itu kalau kita sedang sendiri. Tapi ketika kita ada di dalam sebuah kelompok kerumunan atau di tempat umum dan kita buang angin, nah itu kan hal yang membuat orang lain tidak nyaman. Dan kadang kita juga kalau ketahuan kita akan malu sendiri. Atau contoh lainnya lagi misalnya, contoh yang lainnya lagi itu adalah ketika orang mau menyatakan kepuasan sesudah makan, orang itu diharapkan tidak bersendawa sembarangan. Namun jika hal itu terpaksa atau orang kadang tidak sengaja ya untuk bersendawa, ia paling-paling hanya mendapatkan teguran dari orang di sekitarnya. Dan paling cuma dibilang, kamu kok nggak sopan. Nah, ini adalah contoh dari usage. Norma selanjutnya adalah mode. Mode adalah cara melakukan sesuatu yang cenderung diikuti oleh orang banyak dalam jangka waktu tertentu dan memang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sebagai contohnya adalah mode berpakaian. Nah, setiap tahun atau setiap generasi pasti mode berpakaian ini berubah-ubah. Mode berpakaian zaman dulu dengan mode berpakaian zaman sekarang mengalami perubahan. Seperti perubahan mode memakai hijab. Nah, seperti gambar ini, sekarang kalau orang pakai hijab sudah modis sekali ya. Kemudian ada mode potongan rambut. Contoh yang lainnya lagi misalnya mode musik. Musik aliran zaman dulu dengan aliran sekarang pun juga sudah berubah. Kemudian arsitektur. Orang zaman dulu kalau membangun rumah bentuknya seperti joglo atau limasan. Sekarang bangunan rumah sudah minimalis, sudah bergaya modern, dan lain sebagainya. Dalam norma mode ini, jika seseorang tidak mengikuti mode, maka orang tersebut tidak dikenai sebuah sanksi. Hanya saja ada kecuali di sini, yaitu orang yang tidak mengikuti mode biasanya akan diberikan nilai ketinggalan zaman oleh para pengikut modenya. Bentuk norma yang ketiga adalah folkways, yaitu merupakan sebuah kebiasaan suatu kelompok dalam melakukan sesuatu hal. Sebagai contohnya adalah orang sungkeman. Nah, ini kan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sebuah kelompok ketika sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di momen-momen tertentu, orang sering melakukan sungkeman. Kemudian, sebelum kita makan, kita biasanya selalu berdoa. Nah, ini kan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang ketika mereka mau makan, mereka akan berdoa. Contoh yang lainnya lagi adalah ketika kita berkendara, kita selalu mengambil lajur di sebelah kiri. Kemudian kita makan dengan menggunakan sendok dan garpu. Kemudian kalau kita lagi ada acara resmi, kita selalu menggunakan baju batik. Dan masih banyak contoh-contoh kebiasaan lainnya yang sering kita lakukan. Nah, menurut Harton, folkways ini terdiri dari dua macam jika kita melihat dari alasan keharusan untuk dipatuhi, yaitu perilaku yang baik dan sopan, serta perilaku yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bentuk moral berikutnya yaitu mores. Mores merupakan norma yang dilandasi moral
dan sebagai norma moral memberlakukan gagasan benar salah yang mendorong serta melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang kemudian menghasilkan yang namanya tata kelakuan. Nah, mores ini sebagaimana dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat, setiap masyarakat menuntut penghormatan dan kepatuhan terhadap mores. Dan pelanggaran terhadap mores akan menimbulkan sanksi atau hukuman. Contoh dari mores ini misalnya seperti di gambar ini. Nah, itu ada anak-anak, saya katakan itu adalah anak SMP karena mereka menggunakan seragam putih biru ya. Nah, anak SMP ini berarti anak yang usianya belum 17 tahun. Artinya mereka belum saatnya untuk berkendara motor di jalan raya karena mereka belum memiliki SIM. Anak-anak ini dianggap melanggar mores karena yang pertama mereka adalah boncengan bertiga, yang kedua adalah mereka tidak pakai helm semuanya. Nah, contoh yang lainnya adalah ketika orang mencopet. Nah, ini kan juga tata kelakuannya adalah tidak benar. Contoh yang lainnya lagi adalah misalnya tentang perselingkuhan. Nah, ini juga dianggap sebagai tata kelakuan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan moral yang ada di masyarakat. Bentuk moral selanjutnya adalah pranata sosial. Pranata sosial merupakan pembakuan dari Folkways dan mores karena di dalamnya terkandung kegiatan-kegiatan yang amat penting bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pendukungnya. Contoh dari pranata sosial ini misalnya adalah ritual-ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sebagai sebuah sistem hubungan sosial yang terorganisir serta mengandung nilai-nilai sosial beserta cara-cara tertentu dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pranata sosial pokok dalam kompleksitas masyarakat tampak dalam kehidupan keluarga, agama, pemerintah, pendidikan, dan organisasi kegiatan ekonomi. Selanjutnya, bentuk norma yang keenam adalah hukum. Hukum merupakan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang telah diformalkan atau dirumuskan secara jelas dan tegas dan dipaksakan berlakunya oleh lembaga yang berwenang. Wujud dari norma hukum dirumuskan sebagai berikut, yaitu serangkaian kaidah atau petunjuk hidup manusia yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang berisi tentang perintah atau larangan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan apabila dilanggar, maka si pelanggar akan dijatuhi sanksi oleh pihak yang berwenang. Sebagai pelengkap paripurna bagi norma-norma lain, sebagaimana berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, maka norma hukum akan memperkuat sanksi atas pelanggaran terhadap norma yang lainnya. Terkadang norma hukum berisi ketentuan yang sama dengan moral. Misalnya, mencuri dan membunuh adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum dan juga tak bermoral, yaitu melanggar dari norma mores. Nah, dalam hal ini, demi pengaturan kehidupan masyarakat, norma-norma dibangun, dipelihara, dan ditegakkan sebagai pedoman dalam berbagai tindakan hidup, seperti tindakan kesusilaan, yaitu dengan adanya norma susila, kemudian ada tindakan kesopanan, yaitu dengan adanya norma kesopanan, tindakan keagamaan dengan adanya norma agama, dan tindakan hukum, yaitu dengan adanya norma hukum. Sebagai serangkaian aturan hidup yang dipercaya berasal dari Tuhan oleh sebuah komunitas keagamaan tertentu, norma agama tampil dalam bentuk ajaran agama tertentu. Pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan rasa berdosa dan sanksinya dipercaya akan diterima kelak sesudah si pelanggar meninggal dunia. Nah, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin individualistis, bisikan hati nurani tak dihiraukan lagi, sopan santun tak ditaati lagi, bahkan kepedulian antar sesama tak berjalan lagi, serta norma agama tak dipandang lagi. Sementara, masyarakat tetap memerlukan aturan atau norma yang bersifat mengikat beserta sanksi-sanksinya
yang dipaksakan bagi para pelanggarnya, maka dibutuhkan yang namanya norma hukum. Nah, kita akan melihat ada penggolongan hukum di Indonesia. Salah satu cara sederhana untuk menggolongkan hukum antara lain dengan berdasarkan isi materi atau kepentingan yang diaturnya. Nah, di sini ada dua cara untuk dapat membedakan hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Apa itu hukum publik? Hukum publik merupakan hukum yang berfungsi mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan dengan alat-alat kelengkapan negara yang isinya menyangkut kepentingan umum yang mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, serta hukum pidana dan hukum acara. Yang kedua adalah hukum privat. Hukum privat ini adalah hukum yang berfungsi mengatur hubungan antar orang per orang dan isinya menyangkut kepentingan pribadi yang menyangkut hukum perorangan atau pribadi, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Nah, di Indonesia, tata urutan perundang-undangan diatur melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 tetap berkedudukan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi dalam sistem tata hukum Republik Indonesia. Sesuai dengan prinsip negara, hukum setiap peraturan perundangan yang ada di Indonesia berdasar dan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sama seperti Undang-Undang Dasar lainnya, Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, membatasi kekuasaan penguasa, dan memberi jaminan atas hak-hak asasi warga negara di negara Republik Indonesia. Penjelasan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ini diatur dalam Ketetapan MPR nomor 3/MPR/tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia yang memuat dasar garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Nah, ketetapan MPR merupakan putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang majelis. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia. Memuat dasar garis besar hukum memuat dasar garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang majelis. Yang kedua adalah undang-undang. Undang-undang ini dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPR Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu ini dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa dengan ketentuan bahwa Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. Serta jika ditolak DPR, Perpu tersebut akan dicabut. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah ini dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang Peraturan pemerintah Peraturan pemerintah ini dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. Keputusan presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden
untuk menjalankan fungsi dan tugasnya yang berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintah. Yang kelima atau yang terakhir adalah peraturan daerah atau Perda. Peraturan daerah ini merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama dengan bupati atau wali kota. Peraturan desa atau yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau yang setingkat. Sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Nah, materi kita hari ini tentang manusia, nilai moral dan hukum diharapkan dapat menyadarkan kepada setiap insan manusia bahwa setiap kehidupan bersama, baik itu berupa kehidupan dalam keluarga, organisasi, kehidupan dalam perkumpulan, masyarakat, negara, bahkan antar negara pun memerlukan sebuah aturan atau norma yang mengikat setiap anggota dalam kehidupan bersama. Tanpa adanya norma dapat dipastikan kehidupan bersama akan kacau dan kesejahteraan bersama pun akan semakin jauh dari jangkauan kita. Demikian materi yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Kiranya teman-teman dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang masih kurang jelas atau ada pertanyaan terkait materi kita saat ini, dapat teman-teman sampaikan melalui diskusi di WhatsApp group ataupun melalui pertemuan Jimit. Terima kasih untuk waktu dan semangat teman-teman untuk menyaksikan dan juga belajar bersama-sama melalui video pembelajaran ini. Sampai bertemu lagi dalam materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Bye-bye.